pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melakukan uji kerja atau mungkin mahasiswa SPK dengan materi tentang cahaya di kelas 5 dengan metode. Saksikan video yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku sedang buat. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak baik? Baik semua ya. Jadi hari ini ada semua anak-anak? Hadir. Bagus. Jadi hari ini semuanya hadir semua. Jadi sebelum kita mulai belajar, biasa kita diawali dengan doa. Satu orang pimpin doa ke depan. Bang. Yang Islam juga gimana doanya? Yo, mari kita berdoa ya, Bang. Baik, sebelum memasuki kegiatan selanjutnya, Bapak ingin berdiri semangat, nanti besok Bapak bisa lihat dipindah ke dekat ya. Jadi kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Tepuk tangan yang meriah. Duduk kembali anak-anak. Jadi hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Mungkin sebelum kita masuk materi, jadi anak-anak pernah enggak menonton film atau video? Nah, di dalam video itu pasti ada apa anak-anak? Ada tokoh, ada apa lagi? Karakter, ada apa lagi? Watak ya, sifat. Jadi di dalam tokoh itu ada sifat dan cerita. Jadi hari ini sebelum masuk materi, Bapak akan memberi waktu untuk anak-anak membaca selama 10 menit. Jadi diawali dengan baca 10 menit ya. Baca dulu ceritanya ada di dalam ini. Setelah ini Bapak akan tanyakan ya. Nanti dulu ya. Setelah Bapak panggilkan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya biar lincah ya. Baca dulu ya. Ceritanya ada di dalam, baca dulu. Ayo, semuanya berdiri, biar lincah, berdiri semua. Ini Bapak ada cerita nih. Ya, bukunya dibaca dulu, bukunya. Jadi salah satu orang memimpin ke depan, yo, kita menyanyi dulu, biar semangat bacanya. Yo, maju ke depan, satu orang. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna ya. Ya, yo. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku.
anak-anak. Selama 10 menit. Setelah kalian membaca, nanti Bapak akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tentang apa pelajaran ya. Baca mati. Kita tahu dan cerita itu. Partinya ayo. Adalah unsur dari dalam yang membangun cerita. Unsur dari dalam yang membangun cerita. Ada apa saja tadi? Ayo, lanjut. Ada apa? Unsur konfiksi cerita terdiri dari tokoh, watak, latar, alur, amanat. Ya, ada tokoh, apa lagi? Ada watak, alur, amanat. Jadi ini tujuan pembelajaran kali ini adalah unsur intrinsik cerita. Yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerita adalah unsur dari dalam yang membangun cerita. Jadi kalau ditanya harus tahu ya, unsur dari dalam yang membangun cerita. Unsurnya cerita ini terdiri dari tokoh, tidak tokoh, apalagi watak, apalagi latar, alur, dan mana. Lanjut, ada tokoh. Tokoh itu apa? Pelakunya ya. Jadi kalian sudah tahu pembelajaran kali ini. Jadi Bapak akan membagikan 3 kelompok. Coba dibagi dulu ke kelompoknya. Kalian membentuk kelompok dulu ya. Kelompoknya dulu. Sebelum membagi kelompok, ada yang ingin ditanyakan tentang ini? Paham kira-kira? Paham ya? Tentang cerita ini. Ada yang bingung? Tidak ada, paham. Jadi bagi 3 aja kelompoknya, ayo. Ini 3 orang, ini 3 orang. Ya. Bisa, seperti tadi ya. Bagi 3 orang. Ayo, cepat. Jadi 3 kelompok, kalian akan membacakan atau diskusi tentang pembelajaran hari ini tentang cerita. Sudah tahu judul ceritanya? Apa judulnya tadi? Kelinci kecil dan burung pipit. Di situ ada tokohnya semua ya. Jadi bisa dulu kita orang. Yo bagi 3 yo. 4 orang kenapa yo? Dibaca dulu. Baca dulu lama waktu saya. Dibaca dulu waktunya cukup lama. Jadi sebelum kalian membaca, ada video ya, video tentang kelinci berkera. Nanti kita lihat videonya, dulu. Halo anak semua, kembali lagi dalam channel Vital Online. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dimanapun kalian berada, pun selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video terbaru dari channel Vital Online. Anak semua, di video pelajaran kita kali ini, kita sama-sama mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5 semester 1 kurikulum Merdeka, yaitu bab 2 adalah buku adalah jendela dunia, yang topik kelinci kecil dan burung pipit. Baik-baik ya anak-anak.
Jawa atau dunia? Anak-anak semua. Sabar ya, nunggu jaringan. Tapi biarpun jaringannya agak lelet karena situasi kita kan di kampung, anak-anak boleh saja langsung lihat buku, kan ada di materi itu ya, dari cerita nih. Sampai jalan ya. Ajarkan kata. Ini. Ya. Ya sambil dilihat nama kelompoknya ditulis ya, nama kelompoknya nanti satu orang dia tulisnya, satu orang Pak. Ini kan. Kelasnya saya lupa, kelas 5 namanya ya. Ini ada pertanyaan, apakah isi cerita tersebut? Nah, siapakah tokoh dalam cerita dari bagian? Siapa tokohnya? Kan ada kan? Tokohnya siapa? Sambil kalian satu orang nggak? Namanya apa? Dan keempat itu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Nah, ini adalah kalau untuk nomor satu Jaringannya bagus ya, ketinggalan dulu. Nggak usah ya, nggak usah pakai ini ya. Ya lanjut ya. Video kita tidak bersahabat sinyalnya. ini buku fiksi itu berarti buku karangan, tidak sebenar-benarnya terjadi. Tapi kalau buku yang nomor 2 dan 4 itu buku non fiksi anak-anak, itu berarti benar. Teks di bawah ini ada cerita. Namanya jangan lupa ya, nama kelompoknya jangan lupa, satu orang saja nulis. Nanti kan maju ke depan sama-sama, kalian presentasikan hasil kerja ke kelompoknya masing-masing. Agar kita tahu kenapa Nah, tokoh dan cerita tuh ingat tuh ada apa tuh? Judulnya apa tuh? si ini menangis. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air. Di sini juga, di sini apa di sini? Di kakinya, burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang makan pipinya. Ada apa kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh. Jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Ya. Video ya. Lanjut ya. Nanti yang hal penting itu dicatat tuh. Hal apa yang penting kan? Contohnya sifat si semut tuh baik. Nah, hal yang penting. Baik tuh boleh dah kita kan? Baik. Nah, sifat si apa? Kelinci itu, contoh kancil itu jahat mungkin kan dicatat bro. Catat isinya. Hal yang penting. Sifat kelinci apa? Hal-hal yang penting anak-anak boleh dicatat di kelompoknya. Ya. Waktunya mana ya? Jadi harus kerja yang benar,
Kalian jangan lupa membuat catatan hal yang penting di dalam cerita tadi. Hal yang penting dibuat itu apa? Wataknya gimana, sifatnya gimana, boleh tidak ditirukan dan ya, ayo kerja sama ayo. Nanti siapa yang nilainya bagus besok Bapak kasih hadiah. Yang nilainya bagus besok. Kan masih ada pertemuan besok kan? Nilainya langsung Bapak bawa besok. Jadi kerjanya hati-hati. Dan ada semua itu. Tinggal kalian cari itu. Buka ada. Jangan satu orang pun tidak bekerja sama ya. Harus bekerja sama. Bapak nilai nih, keaktifan dalam kelompok juga dinilai. Kelompok 3. Kerjasamanya bagus. Beda jawabannya juga tidak apa, harus beda dia, ya kan? Usaha itu apa? Sifat usaha itu kan? Burung pipit itu apa? Sifatnya? Ada semua itu. Beda lebih bagus jawabannya. Yang ini jangan lupa. Pelan-pelan, yang penting nilainya bagus. Jangan terburu-buru, waktu kita banyak nih waktu. 1 jam waktu kita ya. Ada yang bingung? Ada bingung nggak? Bingung? Enggak, ya kerjakan semain. Kalau yang tidak jelas ditanyakan, jangan malu-malu tanya. Belajar itu enggak apa ya? Yang tidak paham Pak, saya tidak paham Pak. Nah, ini apa Pak?
Sudah kesulitan kelompok 2? Ada? Ada ya, aman ya, berarti aman. Kalau satu orang membaca, 2 orang membaca, 1 orang menulis jawabannya, kan ada tulis sama ya. Ini ada di isinya, apa? Bagaimana perannya? Sifatnya gimana? Teliti ya, harus teliti. Jangan terburu-buru. Kalau kelompok yang sudah merasa belum pas ya, belum benar, boleh dikerjakan lagi, dibaca ulang. Salah. Jadi kalau ragu boleh dibaca kembali isi ceritanya itu. Yang kedua dah dikerjakan soal sebelumnya ya. Yang soal yang pertama itu di LKPD itu kelompok itu ada 7 soal dan diisi semua tuh. Jangan sampai ketinggalan soalnya, ada 7. Teliti ya. Dibaca ulang, baca kembali. Ada 7 soal, jawabannya sudah ada di dalam isi cerita. Ini untuk soalnya tadi kan ada nomor 1 ya. Apakah isi cerita tersebut? Apa isi ceritanya? Yo yang lain yo. Yo maju yang selesai yo. Kelompok 3. Kelompok 3 yo. Jadi yang dulu maju ke depan nanti kelompok 2 menambahkan dua kan? Membacakan hasil pekerjaan mereka.
Ya, udah semua. Ya, antar depan ya, yang udah yo. Yang pertama, silakan kelompok 2 maju ke depan, tiga orang. Satu orang membacakan, perkenalkan namanya dulu. Satu orang membacakan. Yo, kelompok 2. Kalian yang lain mendengarkan ya. Betul salam jawaban mereka tentang isi cerita di sini. Bacakan. Kenalan dulu namanya siapa nih? Nama saya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kami akan Selesaikan hasil pekerjaan kami. Lanjut, dengarkan ya. Soalnya baca. Apakah isi cerita tersebut menceritakan tentang kelinci kecil dan pemimpin? Siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Kelinci kecil sifatnya suka melanggar larangan ibu. Burung pipit sifatnya suka menasihati hewan yang lain. Pak Rusa sifatnya suka membagi-bagikan warisan ke binatang lain. Pak Singa sifatnya selalu ada memberitahu supaya semua penghuni hutan tinggal di sarangnya masing-masing karena saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Di mana latar cerita berlangsung di hutan. Kapan cerita tersebut berlangsung? Hari ini. Apa masalah yang terjadi? Adanya wabah penyakit. Portal Parusa. Apa masalah yang terjadi? Kelinci yang ingin mengambil wortel dan wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Bagaimana masalah itu diselesaikan? Dengan burung pipit memberitahu. Silakan duduk. Lanjut. Kelompok terakhir kelompok 3. Maju. Perkenalkan namanya. Kenalkan dulu dengan suara yang lantang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menceritakan hasil kelompok kami. Nama saya Rizka. Nama saya Maksudi. Siapa tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Kelinci kecil sangat sombong dan suka berulang besar. Gimana latar cerita berlangsung? Kamu Mbak Nesa. Kapan cerita tersebut berlangsung? Saat dia terjadi di Pulau Bangsa. Apa masalah yang terjadi? Kelinci tidak terima perbuatannya yang membuat memperbaiki. Bagaimana masalah itu diselesaikan? Masalah itu diselesaikan. Kelinci kecil menjadi tidak akan mengulangi perbuatan yang lagi. Apa pesan dari cerita tersebut? Pesannya apa ya? Kita tidak boleh mencuri tanpa Kita tidak boleh mencuri tanpa izin. izin. Tepuk tangan nih luar biasa. Ya, duduk kembali. Jadi terima kasih anak-anak semua sudah mengerjakan soal kelompok dengan bagus. Bapak nilai semuanya ada luar biasa, tapi yang punya nilai yang baik dan bagus itu kelompok 3 luar biasa. Nah, itu ada pesan, enggak? Apa pesan tadi? Tidak boleh mencuri milik orang lain. Jadi Bapak akan bagikan soal kalian kerjakan, jadi kerjakan sendiri. Nanti kalau satu orang sudah boleh maju ke soalnya. Bacakan hasilnya. Yang dengar dulu, yang lain kalau ada kesalahan boleh angkat tangannya. Belum tepat, ayo mulai. Jelaskan yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerita. Satu, unsur dari dalam yang membangun cerita. Sebutkan unsur-unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita terdiri dari tokoh, watak, latar, alur, dan amanat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tokoh. Tokoh adalah pelaku. Jelaskan apa yang dimaksud watak dan sebutkan contohnya.
rajin, suka menolong, pelit, maaf, dan lain-lain. Jelaskan apa yang dimaksud dengan amanah. Pesan cerita, pesan disampaikan kepada para cerita. Ya, tepuk tangan. Yang lain ada yang beda dari punya dia? Ada yang beda jawabannya? Sama? Kalau Bapak tanya tahu nggak kira-kira? Bisa nggak? Apa itu unsur deskripsi cerita tadi? Apa? Unsur dari dalam cerita yang Membangun cerita. Membangun cerita. Jadi unsurnya tadi ada apa-apa unsurnya di dalam cerita tadi? Kalau tokoh kan tahu apa tokohnya tadi? Yo, tokohnya. Ya, pelakunya apa saja tadi? Betul kata kawan Muni, teman Muni. Tokohnya ada? Ayo, apa yang tahu ayo besok nilainya dikasih bonus besok. Tokohnya tahu, tokoh cerita tadi tahu. Apa ayo? Ada apa tokohnya? Ayo buka lagi. Maka tahu, jadi kan ada dikerjakan. Ya. Kelinci. Ya, apa sifat kelinci? Cara contoh dasar kawan mana? Kalau kawannya salah, ayo. Kawannya contohnya pelari jangan suka berkelahi, jangan suka bertengkar. Ya, yang ketiga, apa tokoh yang ketiga ayo? Tokoh yang ketiga ayo? Singa itu apa? Sifatnya watak singa itu apa? memerintahkan pemerintahan. Apa dia? Yo, yang lain? Punya kamu ayo, jelas suaranya apa? Sifat singa tadi. Kan lebih jelas apa sifatnya? Suka memerintah penghuni hotel untuk tinggal di sana masing-masing. Ya, suka memerintah penghuni yang tinggal di sarangnya masing-masing. Dan yang tokoh selanjutnya apa? Pak Rusa. Pak Rusa apa sifatnya? Watak Pak Rusa? Suka membagi-bagikan hotel kepada binatang yang lain. Jadi berbagi itu boleh dilakukan. Kita harus berbagi biar semangat satu orang. Yang lain menyimak. Ini nanti jadi artis nih. Ya, coba. Nah, coba. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan. Ada yang ingin sekali lagi ke depan ini sebelum kegiatan kita diakhiri karena materi kita sudah habis, atau yang ingin ditanyakan lagi yang kurang paham boleh, yang masih ragu bimbang tadi di dalam materi ada apa? Ya, ada unsur cerita pendek itu masalah betul ya. Ada tokohnya apa? Tokoh yang kamu yakini yang bisa kamu tiru dari apa? Tokohnya burung pipit ini apa? Parusannya singa. Kamu ada yang burung pipit? Sifatnya gimana burung pipit? Suka merisati kelinci ya. Masalah kelincinya apa? Ayo, apa masalah kelinci? Koordinasi apa masalahnya? Suka mencuri. Siapa yang suka mencuri di kelas ini? Ada enggak? Tidak ada ya? Oh, jadi tidak boleh mencuri. Jadi tidak boleh mencuri. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa bukunya dimasuk dulu ke dalam tas. Bukunya ini diantar ke depan dulu. Jangan lempar kerjakan itu boleh diantar ya, dengan surat.
Baik, sebelum diakhiri dengan doa, mungkin sudah cukup ya pelajaran hari ini, harus cukup paham, jelas. Kalau sudah jelas paham, tolong satu orang ke depan pimpin dalam doa untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar. Maju ke depan, ayo. Sikap doanya harus benar. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan sudah diakhiri, kalian boleh keluar ruangan. Salam dulu ya dari Zoom. Yo, mulai. Besok cepat datang ya, jadi mulai ya. Bapak Fadil sudah selesai kemudian.